Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar sahabat Tolopani dimanapun Anda berada, semoga tetap sehat dan senantiasa sukses selalu. Senang sekali hari ini saya Karjianto kembali menemani sahabat Tolopani yang ada di rumah, tentunya di acara Bisalah, bincang-bincang soal moderasi beragama. Dan di edisi kali ini kita akan membahas edisi tanggal 20 Januari tahun 2022. Kita akan membahas tentang menginternalisasikan nilai-nilai moderasi beragama di madrasah. Dan kali ini di studio Tolopani, Toleransi Lokomotif Perdamaian Negeri, Kementerian Agama Kota Gorontalo telah hadir beberapa narasumber yang luar biasa. Olehnya mari kita sapa. Yang pertama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo, Ibu Dr. Haja Misnawati Esnuna, SAG MH. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Iya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sehat Bu ya? Alhamdulillah. Jadi Ibu ini adalah salah satu penggagas ya, iya. Tolopani, Studio Tolopani milik Kementerian Agama, dan seluruh jajaran Bu tentunya didukung dan luar biasa. Alhamdulillah. Iya. Ya, insya Allah sukses terus Ibu. Amin. Ya. Dan di sebelahnya beliau adalah Kepala Bidang Pendidikan Madrasah pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. Kami sapa dengan penuh takjim Pak Kiai Haji Asrul Lasa Pak SAG. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat-sehat Pak Kiai ya. Alhamdulillah sehat iya. walafiat. Ini makasih Ibu Kepala Kantor dan Pak Kiai, Pak Kabid, walaupun di sisi-sisi kesibukannya tapi tetap menyempatkan untuk program kita semua Kementerian Agama, yaitu tentang moderasi beragama. Baik, selanjutnya kita ada tamu kehormatan yang hari ini juga kunjungan di beberapa tempat, kemarin di MTS 1 Kota Gorontalo, kemudian dilanjutkan di MTS Darul Mubin, kemudian juga sempat melihat objek wisata Benteng Utanaha, dan hari ini sudah kangen sekali ingin melihat Studio Tolopani. Kita sambut Bapak Kepala MTS 2 Parigi Motong dan juga sebagai Ketua KKM Bapak Eri Sumantri. Assalamualaikum Pak Eri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Eri? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Baik, perbincangan kita ini semakin menarik bahwa sejatinya Islam adalah agama rahmatal lil alamin, bahwa setiap pemeluknya sangat menyukai perdamaian, sangat menyukai saling menghargai dan menghormati. Dan kali ini kita akan berbincang tentang moderasi beragama. Dan saya ingin tanya dulu sama Ibu Kakan Menak ya Bu ya, terkait dengan studio Bu. Ini studio ini menarik Bu. Saya sebut bisa juga sebagai laboratorium untuk moderasi beragama. Kita banyak belajar dan kita bisa juga menyampaikan tentang kedamaian, saling menghormati, kita bisa juga sampaikan. Nah, saya ingin tanya Bu, dulu di awal cita-cita Ibu sampai lahirnya studio ini seperti apa Bu? Bisa disampaikan supaya bisa menginspirasi bagi kita semua. Iya, terima kasih Pak Karji. Jadi studio ini berdiri setelah pas saya 100 hari menjabat sebagai Kepala Kantor Kemenak Kota Gorontalo. Sesungguhnya inspirasinya justru dari Bapak Menteri Agama sendiri begitu. Ketika kita selesai melaksanakan rapat kerja Kementerian Agama, kita ikut, seluruh kepala kantor itu pertama kali raker kemudian diikuti oleh seluruh kepala kantor Kementerian Agama Indonesia karena dilaksanakan secara daring. Seandainya mungkin kalau secara offline nggak mungkin lah kita bisa mengikuti. Dan ketika itu beliau Bapak Menteri kan udah menyampaikan 7 program prioritas dan salah satunya terkait dengan penguatan moderasi beragama. Ini adalah program mandatori yang wajib kita laksanakan, dan kemudian ditambah dengan satu lagi transformasi layanan, digitalisasi layanan itu salah satu Pak Kabit mengenai program prioritas Kementerian Agama. Nah, saya padukanlah kedua itu. Ketika melihat lahan di Kemenak Kota Gorontalo ini, saya lihat kayaknya
memungkinkan nih betul, untuk bikin gitu. Iya. Gedung ini sesungguhnya adalah gedung KUB yang sudah tidak pernah terpakai. Tidak pernah Di terpakai. sini tadinya penuh dengan barang-barang Oh, rongsokan, Masya Allah. gitu, sampah, Heeh. kemudian lemari-lemari arsip yang sudah betul. tidak karu-karuan lagi. Kemudian pelan-pelan saya mengajak kawan-kawan untuk menatanya. Iya. Ketika saya datang, saya sampaikan kepada kawan-kawan bahwa saya janganlah, walaupun ini ada di belakang kantor, tapi saya tidak ingin kantor ini menjadi tempat yang belakang kantor itu tempat yang kumuh. Iya, begitu. betul, Bu. Iya. Sayang gitu kalau tidak digunakan. Nah, dari sanalah kemudian ini bisa diselesaikan hanya dalam waktu 2 hari loh. 2 hari ya. Oh, Kawan-kawan alhamdulillah. mengerjakannya. Itu mungkin karena kerjasama yang luar biasa ya. Iya, hanya dalam waktu 2 hari dengan bahan-bahan murah saja Iya. gitu. Pokoknya yang penting bersih dan bisa kelihatan bagus lah di kamera. Iya, benar. Seperti ini triplek, kemudian ada potongan-potongan kayu. Ini kawan-kawan kita sendiri ini. Coba saya bilang, coba kamu bikin potongan-potongan kayu ini biar jadi kelihatan artistik gitu. Nah jadilah ini gitu. Masya Allah. Alhamdulillah diresmikan oleh Bapak Kakanwil waktu Kementerian itu. Agama Provinsi Gorontalo. Iya. Ibu, menarik sekali Bu, ini untuk kalangan generasi muda, khususnya Iya. siswa-siswa di madrasah. Sebenarnya apa sih Bu itu moderasi beragama Bu? Iya, moderasi beragama itu kan berasal dari bahasa Inggris ya, Iya, moderation gitu. moderation, Kalau pakai bahasa agama, bahasa Arab itu apa Ustaz? Wasatiyah ya. Wasatiyah, Masya Allah. wasatiyah, di tengah-tengah Di gitu. tengah-tengah. Nah, jadi sesungguhnya ini kita diinginkan untuk menjadi orang-orang, kita khusus ASN ini orang yang senantiasa berada di tengah-tengah, tidak berat ke kiri ekstrim dan juga tidak berat ke kanan. Dengan dua pendapat yang terlalu misalnya tradisional, kemudian ada juga yang justru terlalu modern begitu. Jadi kita tetap ada di tengah-tengah seperti itu. Masya Allah. Untuk Kemenak sendiri kan ada 4 indikator yang Iya. diharapkan bisa dilaksanakan dan diedukasi ke masyarakat, bahwa yang pertama pemerintah ingin agar seluruh kita warga Indonesia tanpa kecuali, Iya. termasuk anak-anak kita di madrasah itu, Iya. komitmen kebangsaan Diajarkan ya, itu. komitmen Iya, kebangsaan. itu diperkuat kembali begitu, bahwa NKRI ini adalah harga mati. Kemudian pilar-pilar kebangsaan kita terdiri dari Undang-Undang Pancasila, Iya. Bhinneka Tunggal Ika dan Benar. sebagainya. Itu adalah landasan fundamental bangsa yang sudah tidak bisa dirubah lagi dengan apapun juga gitu. Kemudian yang berikut adalah menghindari keekstriman, radikalisme, Radikalisme, ya, kekerasan, iya. Lah jangan sampai dengan adanya misalnya kita terlalu kuat terhadap salah satu paham, kemudian Iya. akan menyebabkan itu malah jadi gontok-gontokan gitu. Masya Allah. Anak-anak kita di madrasah yang notabene misalnya mereka itu hanya bergaul dengan sesama agama yang sama gitu ya. Kalau di Iya. madrasah kan satu aja nih Satu agamanya nih, agama. Muslim ya. Iya. Nah itu, mereka diharapkan menjadi anak-anak yang toleran. Gitu. Nah itu juga termasuk pilar yang ketiga, indikator yang ketiga, bahwa dengan adanya toleransi itu tadi akan mewujudkan kerukunan. Ya, kerukunan umat beragama. Dan juga yang keempat adalah pelestarian kearifan lokal. Nah kesempatan kita dengan adanya moderasi beragama, Iya. yang dimandatkan kepada Kementerian Agama, Iya. untuk dilaksanakan. Nah ini menjadi salah satu cara kita untuk mensosialisasikan budaya-budaya lokal. Kalau kita di Gorontalo ya budaya Gorontalo. Kalau mungkin Pak Eri di Sulawesi Tengah ya tentunya budaya Sulawesi Tengah juga. Iya. Di sana yang harus Iya. dilestarikan. Jadi saya teringat sebuah kata yang luar biasa yang memotivasi, mencintai budaya daerah berarti mencintai Indonesia. Iya. Jadi menarik sekali diskusi kita Ibu. Saya ingin ke Pak Kabid dulu. Saya lihat, saya sering nonton Pak di Nutizen. Mulai Bapak sebelum jadi Kabid, Bapak sampai jadi Kabid, beliau tetap mengisi istiqomah di TV Betul. Nutizen online.
Dan bahasan pun Bapak tentang moderasi, tentang perdamaian, tentang cinta damai, menghormati, menghargai sesama yang lain. Saya boleh minta pendapatnya Bapak ini, bagaimana moderasi beragama dalam Islam itu seperti apa, Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada prinsipnya Islam itu adalah agama damai, agama yang mengajarkan tentang cinta dan kasih sayang, mengajarkan tentang toleransi. Sebenarnya moderasi ini hanyalah sebuah istilah yang memang supaya kedengaran lebih keren. Masya Allah. Pada dasarnya ajaran-ajaran moderasi itu sudah ada dalam Islam. Masya Allah. Rasulullah dalam Al-Quran itu disebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh sekalian alam. Ini artinya bahwa ajaran Islam itu dilaksanakan dengan pola cinta dan kasih sayang. Cara bersikap, cara pandang, cara berbuat, cara memahami orang-orang yang ada di sekitar kita dengan penuh rahmat. Dan itulah Islam sebenarnya. Dia datang membawa konsep perdamaian, konsep cinta dan kasih sayang kepada sesama. Oleh karena itu ini yang tidak terelaborasi karena kita terdoktrin oleh pemahaman-pemahaman yang sangat eksklusif, pemahaman-pemahaman yang sangat ekstrim, yang dalam sejarahnya Islam itu ada kelompok-kelompok Khawarij, kelompok yang begitu ekstrim memahami agama sehingga bertentangan antara syariat yang ditetapkan oleh Allah sebagai agama rahmatan lil alamin dengan pola bertindak di tengah-tengah komunitas sosial. Ini yang terjadi sehingga ajaran Islam yang damai, yang sejuk, yang teduh itu tereduksi oleh cara kita bersikap dalam beragama. Nah, moderasi beragama itu bukan berarti memodernkan agama. Jadi moderasi itu bukan modern. Moderasi itu dalam bahasa Islam adalah wasatiyah. Wasatiyah itu pertengahan. Inna ja'alnakum ummatan wasata. Sesungguhnya kami jadikan kalian itu sebagai umat pertengahan. Wasata itu kan kata wasit itu diambil dari kata wasat. Jadi pola permainan itu akan berimbang, berjalan dengan bagus ketika ada wasit yang menengahi. Begitulah posisi kita Islam sebenarnya. Kita harus bisa menengahi konflik-konflik yang terjadi di tengah umat ini, mampu berdiri seimbang. Itu yang masih banyak lagi ya konsep moderasi dalam Islam ini. Pada dasarnya adalah Islam itu adalah agama yang moderat, agama yang wasatiyah, agama pertengahan, sama dengan konsep rahmatan lil alamin. Mungkin itu ya yang pemahaman kita mendasar dulu tentang bagaimana moderasi beragama. Dan ini bukan hanya berlaku di Islam, tapi semua agama mengajarkan tentang cinta dan kasih sayang. Mungkin ajaran-ajaran yang bersifat tauhid, bersifat ketuhanan itu mungkin hak dari setiap agama untuk mengklaim kebenarannya. Akan tetapi ada kebenaran-kebenaran yang sifatnya universal dari semua agama, dan itu kita bisa bertemu di situ. Cinta, kasih sayang, tolong menolong, saling menghargai, saling memahami, saling pengertian. Jadi toleransi misalnya dalam beragama sebagai muatan dari moderasi beragama itu bukan berarti menyetujui tentang kebenaran agama yang lain, akan tetapi mempersilahkan setiap agama untuk melaksanakan kebenaran yang dia yakini. Itu sebenarnya yang disebut dengan toleransi dalam beragama yang masuk dalam muatan prinsip-prinsip moderasi beragama. Baik Pak Kabid, menarik sekali diskusi kita. Ada bagaimana Pak Kabid di madrasah-madrasah khususnya di Provinsi Gorontalo, mulai dari Rodiatul Atfal, kemudian madrasah ibtidaiyah hingga sampai madrasah aliyah untuk menerapkan nilai-nilai moderasi beragama ini, Pak? Sebenarnya secara praktek di madrasah-madrasah itu moderasi beragama itu sudah tertanam dalam pola sikap para siswa, para guru, para asatis yang ada, dengan memberikan penghargaan-penghargaan, apresiasi-apresiasi terhadap para siswa
dalam proses pembelajaran, kemudian memberikan penilaian yang objektif terhadap siswa sesuai dengan kemampuan, bakat dan minat mereka. Itu adalah sebuah bentuk moderasi. Kemudian di kalangan para siswa sendiri itu terjadi pola interaksi yang tidak membedakan latar belakang dari mana siswa itu berasal. Yang kaya bergaul dengan yang miskin, kemudian yang pribumi bergaul dengan yang perantau. Kemudian ada ya bahasa kasarnya itu yang ganteng biasa bergaul dengan yang cantik, yang tidak hanya ganteng saja ya, pilih-pilih. Nah, kesan-kesan begini kalau mungkin di kota-kota besar, di sekolah-sekolah mungkin yang lain yang tidak tersentuh dengan nuansa-nuansa agama, ada semacam geng-geng ada kelompok-kelompok yang sifatnya eksklusif. Dan ini di madrasah, alhamdulillah kita di Gorontalo khususnya madrasah pada umumnya ini sangat minimal sekali kondisi-kondisi seperti ini, karena memang diajarkan kepada anak-anak itu bagaimana persamaan dalam hidup. Masya Allah. Kita mengajar kepada anak-anak kita inna khalaqnakum di dalam Al-Qur'an itu ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Berbangsa dijadikan laki-laki perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Untuk apa? Lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Inilah yang kita ajarkan kepada anak-anak kita sehingga moderasi itu terpatri dengan baik dalam jiwa mereka. Masya Allah, luar biasa. Jadi dialog kita ini saya sangat terinspirasi sekali. Kalau kita tadi teman-teman Bu sempat melihat juga di MTS 1 Kota Gorontalo pelaksanaan Iqra Together dan sholat duha. Jadi anak-anak seluruhnya melantai, tidak membedakan kakak kelas, adik kelas, tidak membedakan warna kulit, tapi mereka merasa bagian dari keluarga. Dan ini mungkin yang menjadi contoh. Dan saya ingin tahu Bu, bagaimana ini di Sulawesi Tengah, khususnya di Parimo Pak, di Parigi Motong. Bagaimana anak-anak madrasah, bagaimana guru-guru madrasah di sana Pak terkait dengan moderasi beragama Pak? Silakan Pak Ketua. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada intinya hari ini begitu luar biasa yang saya rasakan. Saya bisa duduk bersama dengan Bapak Ibu yang sudah imajiner, visioner, luar biasa. Ini memang berat untuk saya bawa. Saya sampaikan seperti itu. Terkait dengan kegiatan salat duha kemudian ini, memang kami khususnya di MTS 2 Parigi Pak, itu bagian dari kegiatan ekstra. Di hari Jumat itu memang tidak ada KBM. Hari Jumat itu anak-anak sudah masuk ke musola itu dalam keadaan sudah berwudu. Mereka salat duha, kemudian ada kultum, setelah kultum ada setoran hafalan-hafalan. Memang target itu di kelas 7 itu ada 1 juz, kelas 2-nya 2 juz, sampai kelas 3 sampai 3 juz. 3 juz, Masya Allah. Dari persentase awal memang tidak sampai 100%, hanya sampai 60%, karena memang pada saat itu kami sampaikan kepada orang tua wali untuk sama-sama menjadi ada parentingnya orang tua untuk membina anak itu. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, sahabat Tolopani yang saya rahmati Allah SWT, lingkungan MTS 2 Parigi ini berada di lingkungan daerah transmigrasi yang heterogen. Heterogen. Berarti banyak suku di sana banyak suku. Seperti yang saya bawa ini. Ada berapa suku yang kami bawain dari Jawa Tengah sampai Jawa Timur, Jawa Baratnya ada, Jawa Tengah, Jawa Timur. Lengkap lengkap. Masya Allah. Luar biasa. Jadi kalau bicara moderasi, insya Allah kami sudah semua ada. Luar biasa. Kembali ke madrasah, memang madrasahnya kami, Bapak Ibu, kami MTS 2 Parigi itu di belakang kami sudah komunitas orang banyak. Keluar dari madrasah jalan besar itu sudah gereja. Dia udah gereja. Bahkan anak-anak sudah kami tanamkan ketika ada kegiatan, bahkan ada yang meninggal gurunya Nasrani yang meninggal pun kita carikan sumbangan untuk mereka. Seperti kehidupannya indah. Insya Allah kehidupan di sana aman. Alhamdulillah semuanya ini, dan tentunya yang itu yang kami tanamkan, selain juga arahan dari Pak Kakandi untuk sama-sama bisa menjalin kerjasama dengan setiap lingkungan yang ada di situ. Saya kira seperti itu. Jadi heterogennya alhamdulillah terjaga dengan baik, dan sampai saat ini belum pernah terdengar ada kondisi konflik tidak ada. Alhamdulillah tidak ada. Terkait dengan organisasi keagamaan juga banyak, Ustaz. Iya banyak ya, dari jamaah tablignya, dari salafinya, ada dari hidayatullahnya, bahkan al-baghdadnya ada NU-nya ada, Muhammadiyahnya lengkap.
Lengkap. Tapi Jadi- ketika ada acara maulid atau apa, mereka bisa duduk sama-sama. Ketika ada musyawarah di kecamatan FUB seperti itu, kita duduk sama-sama. Kita Wow, pecahkan luar biasa. sama-sama. Alhamdulillah seperti itu. Insya Allah sebentar. Jadi pendidikan di madrasah juga diajarkan ya Siap. bagi guru Ya. untuk anak-anak kita untuk Ya. saling menghormati, Ya. saling menghargai satu dengan yang Ya. lainnya. Luar biasa Pak Ya. Kamat. Alhamdulillah. Jadi gitu ya Pak Kamat ya. Alhamdulillah luar biasa. Jadi kita menarik sekali diskusi kita, dan sahabat Tolopani dimanapun Anda berada, bahwa kami semua di sini adalah taat pada protokol kesehatan, dan kami semua sudah divaksinasi tahap 1 maupun tahap 2. Dan kami ingatkan kepada seluruh sahabat Tolopani yang ada di rumah, tetap kita, walaupun kita sudah divaksin, kita tetap menjaga protokol kesehatan 5M, mulai dari memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Dan satu lagi adalah senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semua dilindungi, dan termasuk bangsa kita tercinta Indonesia. Dan sahabat Tolopani, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Kini hadir layanan baru Kementerian Agama Kota Gorontalo di aplikasi WhatsApp dengan nomor telepon 0811 433 02000. WhatsApp Kemenak Kota Gorontalo berfungsi sebagai sarana informasi terkait layanan dan pengaduan. WhatsApp Kemenak Kota Gorontalo hadir untuk melengkapi layanan komunikasi kami yang sudah ada sebelumnya. Semakin mudah, transparan, dan bersih melayani. Baik sahabat Tolopani, terima kasih Anda masih tetap di June, tetap di studio Tolopani, Toleransi Lokomotif Perdamaian Negeri, Kementerian Agama Kota Gorontalo. Dan diskusi kita semakin menarik sekali karena berbicara tentang moderasi beragama, sejatinya kita membicarakan tentang keindahan, perdamaian, kasih sayang, dan cinta kasih. Dan kali ini saya ingin melanjutkan diskusi kita tentang bagaimana sih tentang ini Bu, ke Ibu Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo Bu, terkait dengan KMA 184 ya, atau tentang moderasi beragama khususnya di Kota Gorontalo Bu. Kan kita di Kota Gorontalo itu madrasahnya berdekatan seperti MTS Kota sampai sekarang. Hubungannya dengan SMP Mahesa. Kemarin SMP Mahesa juga sering kunjung ke MTS Kota. Bahkan kita ketemuan dengan mereka bahwa kan kita sesekali mewakili Provinsi Gorontalo bersama-sama dengan SMP Mahesa untuk lomba Olimpiade Sains Nasional Pak. Bahkan di Padang kita satu sama-sama. Bahkan kita sama-sama memakai pakaian budaya Gorontalo. Dan kita juga menyanyikan Binti Pilihuta di sana. Oh, gitu. Ya, ini luar biasa Bu. Nah, kita lihat juga Bu, sampai saat ini alhamdulillah Kota Gorontalo aman. Bahkan pelaksanaan Natal buat saudara kita umat Kristiani juga aman. Ya, berarti baru saja berlalu penerapan kemarin, moderasi beragama di Kota Gorontalo sudah luar biasa. Seperti apa Bu, bisa diceritakan Ibu Kepala Kantor? Alhamdulillah ya, Kota Gorontalo tidak jauh beda situasinya dengan di Sulawesi Tengah yang kemarin disampaikan bahwa di Kota Gorontalo ini masyarakatnya itu sangat majemuk gitu. Semua agama ada, semua suku juga ada gitu ya. Termasuk di madrasah-madrasah kita, meskipun di madrasah itu seluruh pemeluknya pasti muslim, tetapi dari berbagai macam suku itu ada di sana, termasuk tentunya di MTS. Termasuk saya Bu, suku Jawa. Orang Jawa. Tapi diterima sama Ibu Kepala Kantor, sama Pak Kabit, diterima seperti bagian dari keluarga. Pak Kabit juga asal dari Sulawesi Tengah ya. Tapi istri saya orang Gorontalo loh. Gitu. Kalau Bapak Gorontalo. Ibu Bandung, ya. Gorontalo Jawa. Gorontalo Jawa. Sulawesi Tengah Manado. Oh, Sulawesi Tengah Manado. Kalau Ibu kalau saya Tulen orang Gorontalo. Tapi Asli. Suami Sulawesi Tengah. Jadi ya benar-benar sudah tercipta ya moderasi. Iya, boleh dilanjutkan Jadi, Ibu. ya kalau kita kembali lagi ke kata moderasi tadi, Pak Kiai tadi, Pak Kepala Bidang sudah menyampaikan. Jadi kalau moderasi kita sandingkan dengan kata beragama, maka itu akan menjadi moderasi beragama. Nah ini yang kadang-kadang terjadi interpretasi yang keliru di masyarakat.
Jadi bukan agamanya yang dimoderasi, ini Pak Kakadi juga di mana-mana keren, selalu keren. ngomong itu, tetapi pemikiran umat beragamanya yang perlu dimoderasi begitu. Karena agama sendiri sesungguhnya dia sudah moderat begitu. Nah, misalnya Islam gitu. Islam ini adalah agama yang sudah penuh dengan toleransi sebenarnya. Hadir untuk mempermudah, bukan untuk mempersulit gitu. Dan seterusnya tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Pak Kepala Bidang Madrasah. Nah, arti ini kemudian moderasi beragama merujuk pada sikap untuk mengurangi kekerasan dan juga dalam praktek-praktek beragama itu kita harus senantiasa bersikap moderat begitu, berada di tengah-tengah, tadi menjadi wasit. Kalau ada yang terjadi pertentangan maka kita berada di tengah-tengah. Iya. Bukan malah mengompori Bu ya. Betul, jadi kompor. Benar. Jadi sejatinya menjadi umat yang wasatiyah tadi kan begitu. Nah, di Kota Gorontalo ini kita punya program untuk pendidikan baik di madrasah, PAI maupun pondok pesantren ini dengan moto pelayanan pendidikan adalah Mosikola. Nah, Mosikola itu bahasa Gorontalo. Bahasa Gorontalo artinya bersekolah. Nah, tetapi kita punya akronim Mosikola artinya moderat, kemudian kolaboratif atau simpatik, kemudian kompetitif dan kolaboratif gitu. Moderat sinergis ya, sinergis. Kalau Pak Kabid ini nanti bakal punya program sinergis, maka ini akan kita sesuaikan dengan program dari Kanwil. Dari bidang Penma, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. Mosikola jadinya moderat, sinergis ya Pak Kabid ya, sinergis, kompetitif dan kolaboratif. Masya Allah. Nah, jadi moderat tentunya itulah kita melaksanakan kegiatan pembelajaran di mana anak-anak kita harapkan mereka menjadi anak-anak yang moderat, berakhlak mulia, tetapi memiliki jiwa toleransi yang tinggi kan gitu. Kemudian sinergis, saya kira Pak Kabid juga nanti akan mempertajam sinergisnya seperti apa, bahwa dalam rangka melaksanakan pendidikan di madrasah nanti ini perlu kerjasama dari berbagai pihak. Ya, begitu ya Pak Kabid ya, bukan hanya madrasah yang berada di Kota Gorontalo sendiri, tetapi kita perlu membangun kerjasama dengan sesama madrasah yang berada di Provinsi Gorontalo, dan bahkan kalau perlu dengan madrasah-madrasah lain di luar Provinsi Gorontalo, bahkan dengan sekolah-sekolah umum tadi, seperti yang disampaikan oleh Pak Karji ya selaku host kita pada hari ini. Nah, kemudian kolaboratif ya, sinergis kolaboratif itu juga hampir sama pelaksanaannya, dan yang terutama adalah kompetitif gitu. Kalau MTS satu Kota Gorontalo, wah kalau untuk berkompetisi mereka sudah untuk berkompetisi. Iya. Sudah jadi guru. Betul sudah menjadi jiwa begitu ya. Udah sampai ke tingkat internasional malah gitu. Termasuk yang dikunjungi oleh Pak Ketua KKM MTS Parimo ya di Darul Mubin sana, itu juga sudah mulai merintis ya, sudah go nasional, sudah mulai go internasional. Nah, kita harapkan tentunya khusus untuk di Kota Gorontalo, kita berharap bahwa semua madrasah di Kota Gorontalo bisa memiliki visi yang sama terkait dengan pendidikan di madrasah ini. Saya kira anak-anak ini adalah mereka adalah kalangan milenial ya, milenial yang sudah hidup di era industri 4.0, dan mereka akan mempunyai peran yang sangat penting dalam melaksanakan moderasi beragama itu tadi. Jadi mereka bisa mensosialisasikan kepada sesama kawan melalui berbagai media. Kalau sekarang kan kita melalui media Tolopani ini podcast gitu yang bakal disiarkan melalui YouTube ya, kanal YouTube kantor Kemenak Kota Gorontalo, juga melalui Facebook kita, dan juga nanti akan disiarkan oleh MTSN 1 GoTV. Ya, seperti itu. Nah, jadi inilah cara kita antara lain untuk memberikan sosialisasi dan juga edukasi kepada seluruh masyarakat, dan kita berharap nanti suatu saat nanti juga anak-anak perlu ya kita undang ke tempat ini, mereka berbicara alam mereka seperti apa sih yang mereka pahami tentang
moderasi beragama itu sendiri gitu. Iya, Jangan hanya benar. kita orang betul, tua betul, ngomong, betul. tapi Siap, Bu. mereka Saya akan sendiri. jadi host akan Ah. memfasilitasi anak-anak kita atau Iya. mereka yang jadi host juga nanti Betul, kita. Iya, betul. siap, kita siap. kita siapkan sarana ini, Sarana ini. gitu ya. Kemudian Iya. silahkan mereka bisa mengekspresikan diri, menyampaikan pemikiran-pemikiran mereka tentang moderasi beragama itu sendiri. Biasanya kalau dia bisa menyampaikan, maka itu pasti akan dilakukan oleh mereka gitu, ketimbang hanya melihat dan mendengar begitu, tapi sudah sekalian. Itulah yang maksudnya dengan literasi ya. Iya. Nah, itu literasi. Kalau kita di Kemenak Kota Gorontalo kita sudah punya pojok literasi ya, dan kita sudah siapkan tempat itu. Silakan anak-anak siapapun yang umat beragama yang lain yang membutuhkan informasi, kita terbuka untuk siapa saja di Kemenak Kota Gorontalo ini. Mantap, keren, Bu. Sangat smart. Jadi Iya. visioner Ibu Kepala Kantor ini luar biasa. Nah, kita beralih ke Pak Kabid. Pak Kabid, kru yang dipimpin oleh Pak Direktur Pak Agus sudah menginformasikan ke saya. Jadi tim kru menginformasikan di bidang itu, Pak. Saya dengar-dengar Pak Kabid katanya ada program yang mau di launching tentang rumah moderasi. Ini kira-kira seperti apa, Pak? Baik, makasih Bung Karji, sahabat saya ya, Pak Kabid, Pak Eri, juga sahabat-sahabat Tolopani di mana saja berada. Sebelum saya pada konsep bagaimana moderasi di madrasah yang ingin kami luncurkan pada tahun ini, saya ingin menyampaikan dulu tentang program besar pendidikan madrasah di Provinsi Gorontalo yang mengarah kepada 3 program unggulan dalam rangka pencapaian madrasah mandiri berprestasi. Itu konsep sekarang ya. Kalau dulu kan madrasah hebat bermartabat. Kalau sekarang sudah madrasah mandiri berprestasi. Ya, pergantian dirjen sehingga pergantian juga jargon ini. Mandiri Iya, berprestasi. Nah, untuk mencapai madrasah mandiri berprestasi itu ada 3 program besar yang ingin kami sampaikan. Dan ini sudah saya sosialisasikan kemana-mana di setiap pertemuan dengan stakeholder berkaitan dengan bidang pendidikan madrasah. Pertama adalah bagaimana madrasah itu menumbuhkan semangat madrasah berprestasi. Kemudian madrasah berinovasi dan madrasah bersinergi. Nah, untuk mencapai prestasi maka perlu ada inovasi. Kemudian untuk mencapai keduanya ini harus ada sinergi. Sinergi itu baik bersifat internal maupun eksternal. Internal itu bisa antar madrasah, kemudian eksternal itu bisa dengan instansi-instansi terkait. Dan itu tidak mesti harus selevel, misalnya sanawiyah dengan sanawiyah, aliyah dengan aliyah, tidak. Sanawiyah bisa bersinergi juga dengan madrasah aliyah, atau sebaliknya madrasah aliyah bisa bersinergi dengan madrasah aliyah sanawiyah kalau dia punya kemajuan, punya inovasi yang luar biasa yang bisa ditiru di situ. Jadi saya juga turut berbangga ada beberapa madrasah yang sudah bersinergi dengan perguruan-perguruan tinggi di Gorontalo ini, bahkan dengan media-media komunikasi dalam rangka peningkatan kualitas inovasi tadi. Bahkan saya dengar MTS yang 1 saya dengar juga baru ekspansi keluar, rencana mau sinergi dengan TVRI ya. MTS 1 Malang rencana kita akan gitu ya, itu ya. Jadi kita tetap kalau memberikan, kami sekarang dengan ini Ustadz, dengan Balai Litbang Agama Makassar. Iya. Nah, ini kita mendorong terus, memberikan apresiasi, memberikan support bagaimana di Gorontalo ini madrasahnya itu adalah madrasah yang bisa go nasional bahkan go internasional, sehingga bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Gorontalo secara khusus dan umumnya pendidikan di madrasah yang bersaing dengan pendidikan-pendidikan lainnya di Indonesia ini. Amin, amin. Khusus yang berkaitan dengan konsep moderasi beragama di madrasah, saya sedang merancang, ini masih dalam konsep ya, tataran ide, ada yang disebut dengan madrasah rumah moderasi. Wah, keren. Nah, saya berharap di setiap sekolah ya, kalau kita mulai dari madrasah-madrasah negeri, kemudian kita lanjut ke madrasah swasta, ada spanduk-spanduk atau baliho yang terpampang selamat datang di madrasah sanawiyah ini sebagai rumah moderasi misalnya itu. Dengan quote-quote yang dengan quote-quote yang keren. Nah,
Nanti di situ itu ada konsep-konsep seperti ada sekarang kan ada taman literasi di situ. Betul. Nah, kita juga berharap di madrasah itu ada pojok-pojok literasi, ada sudut-sudut moderasi, ada pojok-pojok moderasi. Iya. Nah, di pojok-pojok itu atau di sudut moderasi itu kita akan upayakan ada nuansa-nuansa moderasi yang diciptakan lewat situ, tapi saya mengarah kepada penguasaan digitalisasi yang berkaitan dengan moderasi. Misalnya anak-anak bisa membuat podcast, bisa membuat video vlog, ya, berkaitan dengan dalam bentuk drama percakapan yang berkaitan dengan moderasi. Versi anak-anak. Iya. Masya Allah. Iya. Jadi itu akan diekspos, akan dipublikasikan lewat media baik FB, kemudian YouTube, kemudian bisa fanpage juga menggunakan fanpage, video Instagram dan sebagainya, hasil dari podcast ataupun video vlog yang dibuat oleh anak-anak. Tentunya kita mulai dari yang sudah punya kemampuan itu ya, misalnya Madrasah Tsanawiyah yang sudah punya studio, sudah punya podcast. Nah, kita berharap itu. Selebihnya adalah mungkin dalam bentuk diskusi-diskusi dan sebagainya yang berkaitan dengan pojok moderasi. Mungkin ini konsep yang ke depan kita akan galakan di setiap madrasah. Jadi ada pojok literasi, ada pojok moderasi. Masya Allah, keren banget. Keduanya sangat visioner ya Pak. Mudah-mudahan insya Allah tahun ini bisa segera terwujud. Amin, insya Allah. Iya, Kementerian Agama kan kemarin sudah mengusung tema transformasi layanan umat. Masya Allah. Berarti kan memang kita sudah harus mulai mentransformasikan diri. Ada perubahan sikap, ada perubahan perilaku dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Keren banget. Keduanya sangat visioner Pak. Jadi Salah-salah, men. Kakan menangnya visioner, apalagi Pak Kakan Wilnya biasa. Iya. Dan sekarang saya dan kami berdua ini binaan beliau. Oh, binaan beliau, Masya Allah, luar biasa Pak Kakan Wil binaannya Bapak. Nah, saya sekarang ingin tanya ke Pak Kamat, ini Pak Ketua KKM. Nah, seperti apa dengan setelah mengunjungi studio ini, kira-kira tadi sudah dilayani, artinya sudah seperti keluarga sendiri yang datang, welcome, enjoy, bahkan kita tidak ada membedakan seperti berpelukan. Andaikan kita tidak dibatasi oleh waktu, mungkin kita bisa bersua setiap hari ya, Bu ya. Nah, seperti apa Pak? Ya, alhamdulillah saya terima kasih banyak sebelumnya. Sudah saya sampaikan pada saat tadi, memang ketika kami masuk pun saya sudah meneteskan air mata, itu sangat terharu sekali. Karena dari penyambutan awal Bapak itu sudah sama-sama dengan kami, itu sudah menjadi orang tua kami sebenarnya. Masya Allah. Dan itu tidak ada yang membedakan, bahkan kami itu dibahas Pak. Setelah ini malam itu kami membahas. Nah, kemarin kita bahas masalah MTS terkait kegiatan moderasi, terkait kebersamaannya luar biasa, termasuk imajiner tentang pembangunan masjid yang infak 1.000 itu. Infak 1.000 rupiah. Ada orang tua kami di bahkan sampai menangis membahasnya di forum itu di tadi malam. Saking terharu. Iya. Jadi konsep infak 1.000 rupiah di MTS Negeri 1 Kota Gorontalo, bangun masjid. Kemudian tadi kita di perjalanan bersama mereka diskusi, Pak Eri, sepertinya terlalu pendek waktunya kita dengan begitu luar biasanya penyambutan. Bagaimana mereka memuliakan tamu yang super sekali, sampai itu saya dalam hati saya susah saya menggambarkannya. Tapi akan saya laporkan kepada Pak Kakak atau Pak Kabin dan Pak Kakak semuanya kaitan dengan semua. Kemudian hal-hal yang mungkin akan kami bawa di sana sengaja karena semua itu kepala madrasah swasta, ada negeri sebagian kecil negeri, sisanya swasta, semuanya dari berbagai suku, ada juga Gorontalonya, ada Bugis dan seterusnya. Kami memang sudah ada program untuk membuat program di dalam KKM itu. Terkait ini barusan luar biasa, ini masukan yang tidak pernah saya dapatkan. Ada rumah moderasinya, saya sudah niat dalam hati begitu Bapak kami sampaikan. Rumah moderasi madrasah itu saya pulang saya pasang itu. Karena memang sekolah kami kan di pinggir jalan. Ketika orang Bali mau lewat, Nasraninya mau lewat, orang Hindunya mau lewat, itu pasti dipasang itu. Mereka akan seperti itu. Pas banget itu. Dan guru-guru kami aktif ketika di PGRI, ada orang Hindu, orang Nasrani, kami aktif di situ. Kalau madrasah tidak pernah terlewatkan. Masya Allah. Bahkan saya mantan ketuanya PGRI 2 periode ya. Kami semua dari madrasah ya? Ya, dari madrasah. Jadi luar biasa, orang madrasah jadi ketua PGRI. Ketua PGRI. Luar biasa itu. 2 periode lagi ya. Dan alhamdulillah dulu itu kami jadi nomor 2 Ibu
Kemenak ya, dulu di nomor 2 kan, sekarang kami di nomor 1 kan. Oh, Alhamdulillah. Masya Saya Allah. sudah menolak Ibu. Iya. Saya sudah menolak. Bahkan yang SMP, mohon maaf ya, SMP terdekat itu ya dulu biasa 6 kelas. Sekarang tinggal 3 kelas. Sisanya ke MTS dulu nomor 1 baru kita buang ke sana. Tapi insya Allah kami Iya. kerjasama dengan kepala madrasah Iya, kepala dengan sekolahnya SMP. kepala sekolahnya Iya. kita Kami bangun sinergi. ya. Artinya sinergi luar animo biasa. orang tua Animo madrasah untuk luar biasa. memadrasahkan Ya, gitu ya memadrasah. anak-anak Masyarakat itu. sudah mengerti itu bagaimana madrasah itu ke depannya, anak-anak yang luar biasa yang bisa keluaran dari madrasah itu. Memang madrasah hebat berprestasi sudah itu betul. Iya. Sudah betul sekali. Dan insya Allah mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih banyak atas segala atensinya. Semua apa yang kami dapatkan kami usahakan dan akan kami implementasikan di lapangan terkait hal-hal yang memang sifatnya luar biasa lah. Pokoknya mau dibilang visioner, mau imajiner apa, pokoknya kami dapat. Ini menjadi sang idola kami di sana. Di sana MTS. Boleh diundang ke sana beliau. Siap. Kalau di media Kanwil Sontong kami udah buang itu Pak. Semua Iya. kasih pendidikan Pak Irawan, Pak Dokter, Pak Kabitnya apresiasi bahkan menyampaikan salam hormat. Iya. untuk kita Masya semua. Allah. Salam hormat kami semua Siap, untuk siap. Pak Kakan Kemenaknya, Pak Muslimin ya. Iya, Pak Muslimin. Iya, Pak Muslimin. dulu sama-sama. Kakak leting saya Iya, dia. Iya, sama-sama Kabit PHU dulu. Ya, itu dia. Pak Kakanwil juga Iya. Putra Gorontalo ya, Putra Pak Gorontalo. Ulias Taha. Iya, jadi saya menarik Pak. Memang karena hubungan yang sudah dijalin kemarin kan sempat sebelumnya Pak Kakanwil Rusman Langke sebelum pensiun, Iya. beliau juga mengajarkan kepada kita untuk silaturahim. Ya. Walaupun secara Sulawesi Tengah adalah provinsi lebih dulu dengan Provinsi Gorontalo, tapi takzimnya Pak Kakanwil Rusman Langke juga datang kemari dan kunjungan balasan juga dari Pak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. Iya. Dan tentunya insya Allah Pak Kakanwil yang baru Pak Ulias Taha itu juga putra daerah Gorontalo ya, Betul, luar betul. biasa. Ya. Dan selamat juga buat beliau dipercaya sebagai ketua PBNU ya. Ya. Selamat untuk beliau dan insya Allah sehat terus. Amin. Salam takjim kami dari Buakan Menak Pak Kabit untuk Pak Kakanwil, insya Allah bisa silaturahim, sehat terus. Tentunya kita berharap KKM MTS dari Parimu ini ada yang bisa dibawa pulang setelah berkunjung ke FTSN Iya. atau Kota Gorontalo dari Darul Mubin. Insya Allah Ibu. Jadi Bapak, mohon maaf. Jadi saya kan sekretaris di keanggotaan KKN Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi apa yang kami dapat pasti saya buang di grup provinsi. Tentu akan kami rekomendasikan semua apa yang ada di sini. Insya Allah, tinggal dari Bapak Ibu aja. Oh, Karena iya, insya biasanya Allah. konsep kami itu Insya Allah diterima mereka. Iya. Oke, Iya. gua aja ke sana aman itu. Insya Insya Allah. Allah. Kita Masya Allah. tambahan terakhir saya ya Iya. Pak Kaji. Iya, saya. Kenapa konsep rumah moderasi itu kita istilah rumah yang kita pakai? Karena pertama rumah itu adalah bangunan keluarga yang terkecil Masya dari Allah. bangsa. Bangsa. Nah, kita menata moderasi itu dari rumah yang Dari terkecil rumah yang yang namanya kecil. madrasah. Kemudian namanya rumah kan ada orang tua, ada anak. Orang tua Iya. itu adalah bapak guru dan ibu guru, bapak dan ibu Masya guru. Allah. Sementara anak-anaknya adalah para siswa. Disitulah dibangun interaksi, saling menyayangi, saling mencintai. Kemudian pada saatnya nanti insya Allah kita akan buat semacam lomba ya. Iya. Ada lomba-lomba yang berkaitan dengan moderasi yang dibangun dari madrasah-madrasah tadi. Betul. Masya Kota Allah. Gorontalo sudah harus siap ini. Iya, keren Iya. banget. Kan kita yang dapat bocoran lebih dulu ini. Ah, lomba iya, dikembangkan. siap. Kan kalau Pak Kabit, Lomba podcast, Iya. lomba video vlog juga. oh Iya. siap. Cerdas cermat Iya. moderasi juga bisa. Benar. Tarian-tarian moderasi juga boleh. Boleh, bisa. Hal-hal yang Iya. sifatnya Iya. sempurna Iya. sebenarnya. Jadi keren ya. Iya. Masya Allah. Menginternalisasi moderasi beragama di madrasah gitu ya. Waduh, Nah, keren idenya. banget ini ide-ide gagasan. Nggak usah juga Masya Allah. Iya. Masya Allah. Baik. Iya. Terakhir mungkin Iya, Ibu ada yang betul disampaikan. Pak Karji. Jadi kalau meminjam istilah dari Gus Dur nih, Iya. bahwasanya ini seperti quote yang kita pasang Iya. antara lain bahwa kalau kamu bisa melakukan yang baik untuk semua orang, maka orang itu tidak akan bertanya agama kamu apa gitu. itu iya, Nah itu, betul. nah ini yang perlu kita Quote yang luar biasa. perkuat di lingkungan madrasah kita dan kemudian tentunya Kota Gorontalo yang memiliki visi
Kota Gorontalo yang religius dilandasi oleh sikap toleran dan rukun ini Iya, bisa betul. terwujud tentunya di Kota Gorontalo melalui pendidikan yang ada di madrasah antara lain. Masya Iya. Allah. Closingnya Pak Kabid, apa yang bisa disampaikan? Baik, saya berharap bahwa untuk dunia madrasah adalah sebagai pelopor moderasi dari tingkat yang terkecil sampai ke tingkat yang teratas dan bisa memberikan inspirasi kepada bangsa secara keseluruhan. Insya Allah menjadi bangsa kita, bangsa Indonesia yang kita cintai ini, Masya Allah. jadi bangsa yang penuh kedamaian, penuh rahmat dalam naungan ridho dari Allah Subhanahu wa taala sebagai negeri yang baldatun thayyibatun. Thayyibatun. Warabbun ghafur. Closingnya apa? Mungkin. Alhamdulillah, closing kami dari KKN MTS Parigi Motong. Yang pertama, selalu kami doakan Bapak selalu sehat, Ibu. Amin. Selalu memberikan yang terbaik buat kami untuk umat, paling tidak insya Allah akan kami update terus apa yang menjadi imajiner yang visionernya Bapak Ibu sekalian. Insya Allah akan kami sampaikan di sana. Mudah-mudahan kami doakan untuk kesehatan. Amin, amin. Amin. Dan mohon didoakan kami kembali dalam keadaan sehat. Amin. Amin. Ya, Insya kita doakan bersama. Amin, Kembali amin. ke pangkuan Bapak dan Ibu Amin. Dewi. Dalam Closing keadaan sehat. terakhir pemilik studio Tolopani, Ibu Kakan Menak. Iya. Apa yang bisa disampaikan? Iya, tentunya alhamdulillah hari ini saya sangat berbangga selaku yang ya katakanlah Tuan rumah ya Tolopani Studio mengucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Kabid Madrasah dan juga Ketua KKM MTS Kabupaten Parimo atas kunjungannya. Kita berharap bahwa silaturahmi yang sudah terjalin tidak hanya sampai di sini, kita masih akan tetap bersilaturahmi meskipun dengan media yang lain. Beberapa hal yang sudah ditemukan baik di MTS 1 maupun di Darul Mubin mudah-mudahan akan bermanfaat untuk Parimo pada umumnya dan tentunya bermanfaat untuk kita semua. Dan kita berharap akhirnya bahwa segala upaya kita untuk memajukan Kementerian Agama di tempat masing-masing, kalau saya di Kota Gorontalo, Pak Kabid di wilayah Kanwil ya, dan di Sulawesi Tengah kita sama-sama maju bersama untuk mewujudkan visi dan misi Kementerian Agama Republik Masya Allah, Indonesia. luar biasa. Saya ucapkan terima kasih Ibu Kakan Menak, Pak Kabid dan Pak Ketua. Insya Allah bisa bersilaturahim kembali. Man ahabba ayub satolahu fi rizki wa yunsa'alahu fi asari. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, maka jalin silaturahim. Mudah-mudahan silaturahim kita berkah. Ada quotes yang menarik dari Gus Dur dan sudah disampaikan oleh Ibu Kakan Menak tadi bahwa kalau kamu bisa melakukan yang baik untuk semua orang, orang tidak akan tanya apa agamamu. Kalau engkau ingin menolong, tak perlu orang tanya agamamu. Nolonglah, karena Rasulullah pernah mengatakan bahwa orang yang baik adalah, orang yang hebat adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Jadinya kita semua ingin bermanfaat orang lain, ingin berguna bukan hanya kepada orang lain, tapi untuk negara kita tercinta, Indonesia Raya. Baik sahabat Tolopani dimanapun Anda berada, tadi bincang-bincang kita tentang moderasi beragama, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk adik-adik di madrasah, mari kita cintai sesama, cintai yang lain, walaupun kita berbeda suku, berbeda agama, karena kita semua adalah bersaudara. Saya Karjianto dan kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Studio Tolopani sangat menginspirasi.